pohon gitu ya. Nah, sekarang kita kepada aspek bagaimana pelaksanaan PPLHS itu, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja, baik konservasi air, energi maupun inovasi-inovasi berkaitan dengan lingkungan hidup. Lalu bagaimana penerapan PRLH atau aksi lingkungan di masyarakat sekitar sekolah, pembentukan jejaring kerja dan komunikasi, kampanye dan publikasi gerakan PPLHS, lalu membentuk kadar Adiwiyata, dan terakhir komponen ketiga ini pemantauan dan evaluasi gerakan PPLHS atau MONEP-nya. Nah, ini gambaran ya sekolah-sekolah Adiwiyata. Kalau nggak salah Kabupaten Bandung nih. Payung menjadi ikonnya. Kota Banjar, sorry, maaf. Kita sudah ngebahas juga bahwa apa yang diperhatikan dalam gerakan PPLHS itu pertama pendokumentasian. Ini jangan lupa Bapak Ibu, beberapa kali pimpinan kami menyampaikan bagaimana proses pendokumentasian ini biar baik lah ya. Gitu. Kalau dulu kan apa namanya? Ada yang JPEG prosesnya, ada yang dengan PDF gitu ya. Kita sepakati bersama untuk pendokumentasian ini kita menggunakan format PDF gitu ya. Lalu adanya dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini nggak jauh juga kan dari SK gitu ya, jadwal piket kegiatan baik di toilet, buat para cleaning service, tata tertib, MOU dan pihak ketiga. Juga jangan lupa data timbulan sampahnya, karena ini ada perhitungan tersendiri khusus untuk timbulan sampah. Lalu juga adanya bukti pendukung kegiatan yang lengkap kayak surat-surat undangan, daftar hadir, respondensi, materi gitu ya. Materi yang disampaikan itu menjadi bukti pendukung. Dan yang keempat ini mengunggah dokumentasi kegiatan atau dokumen bukti pendukung ke Google Drive sekolah. Nah, ini diupayakan juga terpisah, ada email khusus untuk Adiwiyata misalnya. Emailnya itu khusus Adiwiyata SD Sukamulya misalnya kayak gitu. Jadi terpisah dari email resmi Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Nanti bisa ada kegiatan lain, ada sekolah sehat, sekolah ramah anak. Ya buat lagi, tinggal Google Drive kan lumayan fasilitas 15 GB ya itu. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ini penyusunan folder, sudah disinggung juga kita ada 16 folder ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang akan ke provinsi, kita sudah mengirimkan suratnya, silakan dipersiapkan seperti ini kurang lebih formatnya. Jadi saat ke nasional Bapak Ibu sudah terbiasa gitu kan, dan ini sudah kita lakukan dari tahun kemarin sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini materi kita Bapak Ibu, konservasi air. Ini di komponen aspek keempat ya. Yang pertama itu adalah pemanenan air hujan. Ini Bapak Ibu kalau mau pakai pemanenan air hujan, di belakangnya pakai toren misalnya, atau di sini ada ya pakai bak penampung yang gambar oranye ini, masuk pada filternya lalu dimanfaatkan gitu ya. Silahkan pemanfaatannya mau untuk menyiram gitu kan, mau mengatasi untuk kekurangan air gitu, silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin lah istilahnya. Ini Bapak Ibu ada 8 komponen. Ini yang checklistan ini sesuai dengan yang di aplikasi Excel nih. Ya, Bapak Ibu tinggal nanti disesuaikan. Lalu pembuatan lubang biopori. Nah, terkait biopori ini juga ada beberapa sekolah ke kami itu, Pak, di sini mah 1 meter aja sudah ada air gitu kan. Sehingga khawatir dengan pembuatan biopori ini menjadi malah banjir, yang tadinya mengatasi banjir atau cilencang jadi banjir gitu, berlebih airnya, surplus gitu ya.
pergunakanlah lubang biopori seproporsional mungkin sesuai dengan fungsinya, bahwa ini untuk resapan air. Ada juga biopori sebagai media pembuatan kompos. Nggak salah juga, silahkan aja. Hanya kalau dijadikan kompos, saya akan nagih berapa banyak kompos yang dihasilkan dari biopori. Gitu. Saya akan tanyakan itu, dan untuk apa gitu peruntukannya, dan berapa banyak biopori yang dibuat, efektif tidak biopori itu digunakan gitu. Itu khusus untuk biopori. Lalu untuk sumber resapan sudah jelas, ini kan bagian daripada resapan air, Bapak Ibu banyak mengatasi lah untuk kekurangan air di sekolah ya. Nah, ini upaya penghematan yang keempat, ini penghematan penggunaan air. Ada juga di kerannya itu disiasati pakai apa ya? Ada alat untuk mengurangi air. Nah, ini ada juga yang ditadah di wadahan lah gitu ya. Saat berwudu, wudunya di kerannya dibuka sedikit, dia berwudu. Nah, air wudunya itu ada baiknya itu langsung masuk ke ada kolam ikan atau balong lah gitu ya, sehingga apa ya, nggak si air itu nggak terbuang percuma, istilahnya begitu Bu. Jadi termanfaatkan lagi. Terlebih gitu kan, kalau air wudhu mah air doa, air bersih katanya gitu ya, berkah lah gitu. Lalu yang kelima adalah pemanfaatan limbah air wudhu. Nah tadi ada yang mau disiram, ini contohnya gitu ya, ke tanaman, silahkan saja dimanfaatkan. Cuman lek-lek, ini harus rutin gitu ya. Ada yang kadar adiwiyata pengawasannya. Tapi kalau Bapak Ibu disalurkan langsung ke kolam, itu lebih baik gitu ya. Lalu pemanfaatan yang keenam ini limbah air cuci tangan. Silahkan disesuaikan ini nyalurannya seperti apa gitu kan, pemanfaatannya bagaimana, biar proporsional. Lalu yang ketujuh, pemeliharaan instalasi air. Secara periodik dilakukan pemeliharaannya, dicek apakah ada sumbatan atau tidak, jangan sampai menjadi bermasalah gitu. Nah yang ini yang jarang-jarang nih, nguras sepiteng. Nah ini kan syaratnya harus penuh, kalau nggak penuh mah nggak disedot lah istilahnya gitu ya. Tentatif ini yang ke-8, silahkan disesuaikan juga. Nah di luar kegiatan ini Bapak Ibu misalnya ada kegiatan di luar ini, nanti ada pilihan upaya lainnya. Di aplikasi Excel itu ada upaya lainnya, silahkan disesuaikan saja. Itu yang berkaitan dengan konservasi air ya. Nah, lalu juga ada di sini konservasi energi. Ini ada sama 7, tadi 8 konservasi air. Yang konservasi energi ini 7. Mematikan, mencabut saklar yang tidak digunakan. Sudah barang tentu, namun apa ya, terkadang kita lupa juga nih Bapak Ibu, bagaimana pengaturannya. Bagaimana ini pengaturan, kadang ini hal sepele Bapak Ibu, tapi berdampak besar. Mematikan, mencabut saklar itu. Nah di sekolah kan kadang ada ini ya, piket kelas. Kalau Bapak Ibu mengajar misalnya menggunakan fokus, itu mudah gitu ya. Pasang cabut akan terjaga lah gitu. Tapi bagaimana jika menggunakan lampu, nah itu kadang lampu lupa saat dimatikan. Nah nanti bisa mensiasatinya itu, misalnya anak-anak yang piket hari itu ya salah satunya memastikan anak-anak yang piket kelas mematikan atau mencabut saklar yang tidak digunakan di SOP piket kelas itu ya. Nah, sebagai finishing touch-nya ini terakhir biasanya kan suka ada kamdal atau penjaga apa ya,
penjaga sekolah keliling Pak Ibu. Di samping khawatir misalnya ada anak-anak yang belum pulang di sore hari, petugas ini dia survei keliling gitu ya. Jika ada kelas yang masih menyalakan lampu atau belum mematikan gitu ya, ini langsung dimatikan. Nah, lalu yang kedua, pengaturan suhu AC jika yang ruangannya pakai AC. Ini di rank antara 24 sampai 25 derajat Celcius. Nah, AC juga kan kadang lupa nih setiap habis ngajar, ada yang dimatikan gitu kan, ada yang tidak, kelupaan. Harapannya dengan adanya petugas piket itu terjaga semua gitu ya. Bisa Bapak Ibu membuat manajer energi di sini. Nanti kita share ngebahas tugas manajer energi. Ada terpisah di sini. Itu untuk mengendalikan semua pengeluaran yang berkaitan dengan kelistrikan lah. Dari mulai genset, penggunaan AC, komputer, lab gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi terukur dengan adanya manajer energi ini. Lalu yang ketiga, memanfaatkan cahaya matahari di siang hari. Ini terkadang Bapak Ibu kalau sekolahnya yang kedap, mohon maaf, kedap tuh ventilasi udaranya, jendela gitu yang terbatas lah, biasanya yang gedung-gedung gitu ya, dan terhalang oleh tembok satu sama lain, agak sulit mendapatkan pencahayaan. Silahkan ditata kembali Pak ruangan kelasnya sehingga matahari itu bisa terakses langsung ke kelas. Ini cerita ideal ya, cerita ideal dengan harapan si ruang kelas itu nyaman, tidak apa ya, kalau biasanya kalau ruangan tidak tersentuh matahari itu ada hapuk, bahasa Arab nanti hafuk, apak gitu ya. Yang keempat ini penggunaan peralatan hemat listrik. Nah, silakan secara bertahap Bapak Ibu. Dengan adanya manajer energi tadi akan termonitor mana perlengkapan-perlengkapan yang sudah kayak lampu tuh kan ada lampu LED ya yang relatif hemat energi gitu ya. Wattnya kecil tapi pancaran cahayanya besar gitu ya. Nah, nanti diatur tuh secara berkala bagaimana gitu. Nah, ini berkaitan dengan nomor 5, perawatan peralatan listrik dan membersihkan lampu rumah. Rumah lampu maksudnya, membersihkan lampu dan rumah lampunya. Nah, ini juga kan kadang-kadang rumah lampu kalau posisinya gede berarti ya, besar tempat lampunya. Kayak begitu. Tadi secara periodik, secara berkala membersihkan lampu dan rumah lampu. Jadi terawat gitu. Kalau tidak secara periodik ini agak berat. Lalu yang keenam, pemanfaatan sumber energi terbarukan. Bapak Ibu kalau misalnya secara bertahap pakai solar cell atau mau pakai mikrohidro itu untuk air ya. Nah, itu juga bagian dari energi baru terbarukan gitu, EBT. Misalnya ada biogas. Ibu diuji cobakan di kantin. Bisa pakai solar cell, Ibu digunakan di lab, bisa. Ada juga solar cell misalnya lampu buat lampu taman, mangga gitu. Jadi kefungsi dapat, edukasi dapat, efisiensi dapat gitu. Kalau Bapak Ibu secara bertahap melakukan pemanfaatan sumber energi ini, sumber energi terbarukan ini. Misalnya tadi solar cell bagus tuh kalau ditaruh si lampunya itu di taman misalnya, kan agak unik tersendiri jenis lampu dan perlengkapannya kalau yang EBT ini. Dia akan nyala hidup sendiri dengan intensitas waktu yang cukup memadai juga gitu ya. Dari sisi estetika juga bagus juga tuh, bentuk-bentuknya unik-unik gitu. Silahkanlah itu
disesuaikan dengan kondisi sekolah. Lalu ada nih pembiasaan Bapak Ibu hari tanpa kendaraan bermotor atau penggunaan bahan bakar ramah lingkungan hidup. Ini Bapak Ibu biasa bersepeda ya, bisa, atau mensiasati hari tanpa bermotor, kendaraan bermotor, pembiasaan pakai angkot misalnya, atau pakai sepeda, silakan saja teknisnya diatur gitu ya. Bagaimana baiknya, yang penting ada upaya-upaya ke arah sana. Dan kalau Bapak Ibu ada pemanfaatan sumber energi terbarukan, itu bagian dari inovasi. Nanti ada di komponen setelah ini bagian inovasi gitu ya. Nah, kembali lagi tadi hari tanpa kendaraan bermotor silakan disiasati, mau hari Rebo ceria bersepeda, mau hari Jumat bahagia dengan bersepeda atau bahagia pakai angkot, ya silakan sajalah disesuaikan itu mah. Ya begitu. Lalu, nah ini Bapak Ibu, kita dapat materi dari SDM ya, Kang Bagus, terima kasih ini. Sudah dibantu, ada kalkulator energi Pak. Ini dari Kementerian SDM, kita ada pelatihan, beliau sosialisasikan ini. Bapak Ibu bisa di download nih di tautan http kalkulator EBT KE Kementerian SDM Go.id ya, esdm.go.id. Nah, silakan ini sudah ada di print sorry. Di tampilan contohnya ini Bapak Ibu, jumlah ruangan, misalnya ruang tamu berapa, luasnya berapa. Ini akan ketahuan. Silakan diuji cobakan lah. Cukup efisien, Bapak Ibu tidak harus manual menghitung. Dengan adanya kalkulator energi ini sudah otomatis terhitung semua kebutuhan listrik Bapak Ibu. Jadi saat KLH tahu, datang verifikasi lapangan, oh Pak, kami sudah menggunakan kalkulator energi gitu kan. Ini juga bagian dari inovasi. Bapak Ibu tidak harus menghitung manual, melihat KWH-nya, melihat struk pembayaran listrik gitu kan. Ada perhitungan ini, kalkulator energi sudah keluar gitu. Nanti tinggal di print screen saja, oh per bulan ini sekian, bulan ini sekian. Langsung ketahuan. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh ya rank pembayarannya antara versi kalkulator energi dengan versi PLN saat perhitungan bulanan gitu. Nah, ini contoh Bapak Ibu penggunaan listrik. Ini yang ditanyakan oleh kementerian, berapa data KWH sebelum adanya gerakan PPLHS. Lalu yang B-nya nih setelah adanya gerakan, luas ruangan yang ber-AC atau non-AC berapa meter kubik nih luasannya, antara kelas-kelas yang pakai AC atau misalnya lab yang pakai AC, perpustakaan pakai AC, dan yang tidak. Nah, silahkan disesuaikan. Nah, ini ada rumusnya ini. A dikurang B kali 100% dibagi A. Gitu ya. Ini rumusnya. Nanti Bapak Ibu silakanlah di kotret gitu ya, disesuaikan teknisnya. Nah, kembali ke yang poin A, Bapak Ibu, berapa data sebelumnya ini Bapak inventarisir dulu Pak. Di sekolah ini ada apa saja? Ruangan ada berapa? AC ada berapa? Lalu penggunaan biasanya kan untuk air ya. Ada berapa jet pump misalnya. Nah, itu semua dikalkulasikan, penggunaan sudah jelas lah kayak TV, lalu kulkas, kan itu suka ada ya di kelas itu sekolah. Diperhitungkan. Nah, dengan adanya kalkulator energi ini maka cukup membantu Pak Ibu ya. Sebelumnya kira-kira berapa, setelahnya kira-kira berapa. Ini rank di apa? Nanti Pak Bagus barangkali bisa menjelaskan ya. Tolong dibantu nih. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada inovasi lingkungan hidup di sekolah. Nah, yang harus diperhatikan adalah karya inovasi bisa berasal dari siswa atau tenaga pendidik.
Yang kedua, ada informasi detail dan penting dari karya inovasi yang dibuat siswa atau tenaga pendidik. Bapak Ibu, mohon bisa dicermati terkait dengan inovasi lingkungan itu, jangan membayangkan Bapak Ibu di level perguruan tinggi. Artinya ada biaya riset atau inovasi yang memadai sehingga hasil risetnya itu ya bisa kompetitif di pasaran gitu ya, bisa bagus lah gitu, artinya inovasinya keren banget. Nah ini yang di tampilan ini Bapak Ibu, ini ada contoh POC ya, pupuk organik cair dari kulit pisang. Ini bisa memanfaatkan jika ada lahan-lahan Bapak Ibu, misalnya kebun pisang tadi ini dimanfaatkan ya, ini dari contoh -1 Tasik. Ini kan kembali lagi si pupuk ini kan buat kesuburan tanaman gitu ya. Lalu juga ini ada jamu kunyit asam apa nih? Gunung Putri Bogor, ini dari Bogor, sekolah di Bogor. Silahkan disesuaikan. Ini kan inovasi ringan tapi ada manfaatnya. Ya. Bank sampah itu inovasi, Pak. Cuman inovasinya sudah terlalu lama. Pupuk cair juga kan ini inovasi juga. Gitu. Hidroponik itu inovasi dari keterbatasan lahan Bapak Ibu berkebun, dalam hal berkebun ya. Gitu. Di sini ada mesin apa distilasi ya, Gus ya. Mesin distilasi, ini ada biogas di sampingnya. Ini di Majalengka. SMK Kehutanan. Kadipaten Kehutanan. Ini boarding school sekolahnya, semi kedinasan gitu. Nah, sarana pendukungnya ini cukup memadai gitu ya. Lalu juga di bawahnya ini ada minyak jelantah. Ini kalau sekolah-sekolah yang analis kimia di dalamnya gitu ya, bisa berinovasi lebih lanjut gitu. Tapi poinnya adalah si inovasi itu bermanfaat Bapak Ibu. Jangan sampai buat inovasi tapi teka anggo, kan lebar, hanya sekedar uji coba. Satu sisi bagus Pak, kami apresiat betul sekolah-sekolah yang melakukan inovasi terobosan-terobosan yang luar biasa. Tapi kalau hanya sebagai apa namanya pajangan gitu ya, sayang banget gitu. Kalau mau misalnya jadikan itu riset, ya riset lah yang maksimal, masukin ke jurnal internasional misalnya atau jurnal nasional, sehingga diapresiasi yang memadai dengan daya apa namanya yang Bapak Ibu upayakan lah gitu istilahnya. Ya, hanya kami berharap inovasi-inovasi di sini berdayakanlah, maksimalkan potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu begitu. Nah, ini semua terintegrasi pada mata pelajaran ya, ekskul dan pembiasaan diri. Ini beberapa contoh Bapak Ibu inovasi. Ada Magot ya, di ini ada di Mas ya, Madrasah Aliyah Swasta Darul Arkom Garut. Putri, ini Mas Putri. Tadi yang POC di -1 Tasik, dan hidroponik ini SMP 5 Tambun sama SD 1 Mukti Jaya. Mencoba mengatasi keterbatasan lahan, dia menggunakan hidroponik. Ada juga nanti aquaponik, gitu. Silahkan disesuaikan saja. Lalu penerapan PRLH di masyarakat. Ini Bapak Ibu, pertama ini aksi penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah. Contoh bersih-bersih sampah di pantai. Nah ini yang kalau mengajak masyarakat apa ya? Kayaknya ini mensiasatinya kalau Bapak Ibu ada apa ya, outing gitu ya. Kalau apa kenaikan kelas gitu, studi tour gitu ya, bersama Bapak Ibu, lalu lokasinya di Pangandaran misalnya, sisipkan aksi-aksi kecil Bapak Ibu, tapi itu berdampak besar. Tadi misalnya, nah ini contoh di pantai dia ada aksi pungut sampah, gerakan pungut sampah ya, GPS. Atau aksi menanam, tapi setahu kami kalau untuk pantai itu kawasan konservasi agak sulit kalau untuk penanaman.
Tapi aksi-aksi simpatik lah. Aksi-aksi simpatik kalau Bapak Ibu membantu, misalnya ada tadi gerakan pungut sampah, itu cukup efektif juga. Penanaman di luar sekolah ya, lalu aksi lingkungan di kampung iklim. Nah ini yang kemarin sempat kita dibahas oleh KLHK, bagaimana korelasi sinergitas gitu program kampung iklim dengan sekolah. Nanti bisa dibantu barangkali Pak Bagus bisa dijelaskan. Nah ini kampanye bank sampah, lalu konservasi energi dan konservasi air serta aksi-aksi lainnya. Silakan disesuaikan saja Bapak Ibu. Bank sampah itu inovasi dari pengelolaan sampah. Bapak Ibu yang biasanya langsung dibuang, misalnya dikasih ke pengepul gitu ya. Kalau dengan adanya bank sampah, Bapak Ibu mengelola secara swadaya, dan kan hasilnya juga lumayan lah gitu ya, buat menambah-nambah operasional kegiatan sekolah yang berkaitan dengan adiwiyata. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase di sekitar sekolah. Ini pastikan Bapak Ibu berjalan betul, jangan sampai ada tidak maksimal lah, ada genangan air, ada sampah, lalu di toilet itu nggak bagus gitu ya. Rata-rata ini mampetnya itu kalau nggak di drainase jadi toilet gitu. Lalu yang ketiga adalah identifikasi kondisi pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Betul-betul dicermati Bapak Ibu pengelolaan sampah sekolah. Tadi kalau inovasi Bapak Ibu ke Magot gitu. Sekolah-sekolah yang full day, kalau mau kami sarankan ada Magot Pak. Ya. Yang saban hari dari sekolah dari pagi sampai sore, atau yang boarding school, kami sarankan pakai Magot Pak. Ini cukup efektif dalam mereduksi sampah organik, sampah dapur. Dan bisa juga ini berdampak ekonomi. Ada tambahan di situ cukup signifikan lah. Harga telur Magot itu per gramnya lumayan. Gitu. Hanya harus rajin. Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan Magot itu harus ada tim khusus di dalamnya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kegiatan sudah direncanakan pada rencana gerakan PPLHS ya. Kenapa penekanan kami di rencana gerakan PPLHS yang tahunan maupun 4 tahunan? Bapak Ibu sudah bisa membayangkan lah 4 tahun ke depan tuh kita mau ngapain gitu. Nah, itu sudah di range, sudah direncanakan di gerakan PPLHS yang 4 tahunan. Nanti implementasinya di gerakan PPLHS yang 1 tahunan. Kalau tidak ada rencana gerakan PPLHS ini agak berat, gitu ya. Ini agak berat Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan adiwiyata lah istilahnya. Lalu koordinasi dengan masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah sesuai skala prioritas, membangun kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan masyarakat. Apabila terdapat masalah yang tidak dapat diatasi bersama, bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Ada kejadian Bapak Ibu, sekolah itu sulit mengendalikan para pedagang, ya mohon maaf lah, PKL di depan sekolah gitu ya. Setelah dilakukan upaya persuasif dengan aparat kewilayahan gitu, kecamatan kan ada mantri polisinya, satpol gitu ya, di level kecamatan itu. Minta tolong Pak, di samping ada upaya persuasif dari sekolah, dibantu juga aparat kewilayahan. Itu hanya salah satu contoh saja. Lalu juga kalau dulu itu ada radiusnya itu 200 meter kanan kiri depan belakang Pak. Bahwa sekolah itu harus dirasakan betul manfaat adiwiyatanya gitu. Secara berkala misalnya kan rata-rata barangkali 50%-nya warga sekolah itu dari warga sekitar. Barangkali begitu. Terlebih dengan sekarang sistem zonasi ya. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa share juga di sini. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu membentuk jejaring kerja komunikasi. Pertama, membentuk
forum adiwiyata di medsos. Nah, ini salah satu upaya kami bersama dengan teman-teman HPAI membentuk forum adiwiyata ya dengan kajian online-nya gitu ya, setiap pekanan 2 pekan sekali ini, dengan harapan memberikan sedikit pencerahan buat Bapak Ibu, sedikit atau banyak lah ya. Intinya aya pakumaha lah, guyub. Kita beberapa kali sampaikan sharing dengan Pak Yus, teman-teman di daerah, ayo guyub lah. Ayo berhimpun dalam HPAI kabupaten kota. Yang belum ada silahkan Bapak Ibu. Dan jangan sampai organisasi ini memberatkan gitu. Silahkan guyub, yuk ayo pakumaha. Karena kalau Bapak Ibu, jadi ada apa-apa itu selesaikan di level sekolah dulu, baru ke LH, baru ke provinsi gitu. Karena yang lebih paham kan kondisi Bapak Ibu di lapangan. Kalau ngobrol dulu bersama sekolahnya, diselesaikan antar sekolah gitu ya, itu akan lebih baik. Nanti karena apa? Di LH sendiri kan terbatas SDM-nya gitu ya. Sehingga belum tentu masalah Bapak Ibu bisa terakomodir, bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Nah, ini ada yang kedua, pertemuan rutin dengan komite, silahkan dijalin. Pertemuan dengan komite ini Bapak Ibu kalau bisa dilakukan dalam upaya monep Pak. Nanti di komponen ketiga. Monep itu dihadiri oleh komite, kepala sekolah, dewan guru ya, beserta masyarakat dan perwakilan orang siswa. Misalnya per semester sekali atau semester 2 kali, minimalnya itu Bapak Ibu 3 kali, setahun 3 kali. Karena kalau tidak melibatkan komite, ini menjadi tidak afdol gitu ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru juga sama, karena rapat kepala sekolah dengan komite saja, tidak ada dewan guru juga. Kalau itu kalau pertemuan biasa barangkali mungkin, tapi kalau itu mau didokumentasikan sebagai bagian dari upaya pemantauan evaluasi gitu ya, harus lengkap 5 aspek tadi itu. Yang ketiga ini kerjasama dengan instansi itu udah jelas lah, LH, distrik, polsek, puskesmas. Semakin Bapak Ibu membangun jejaring kerja dengan para pihak terkait, korporasi ya dengan dunia usaha, itu lebih baik, akan lebih baik. Lalu yang keempat, pertemuan rutin dengan sekolah-sekolah adiwiyata. Nah ini dengan adanya HPAI harapannya semua bisa terakomodir Bapak Ibu. Pertemuan rutinnya iya gitu ya, menyelesaikan masalah oke gitu. Semua tercover di dalamnya. Nah ini yang kelima, bekerja sama dengan instansi kesehatan, sudah jelas lah Bapak Ibu rutin, barangkali puskesmas ya ada upaya apa, misalnya cek kesehatan sekarang kan misalnya apa ya, vaksin gitu ya, vaksin. Lalu yang keenam, bekerja sama dengan bank sampah setempat. Bapak Ibu maksimalkan, karena posisi sekolah itu bank sampah unit ya, bank sampah unit itu ke bank sampah induk gitu ya. Diupayakan kalau bank sampah tidak ke pengepul lagi, tapi dengan bank sampah induk yang ada di kota tersebut. Nanti minta jadwal pengangkutannya disesuaikan. Ajukan suratnya permohonan kerjasama gitu ya dalam hal pengembangan bank sampah di lokasi sekolah Bapak Ibu. Nanti bisa diatur jadwal di sekolah Ibu, misalnya wilayah barat semua diatur oleh LH dalam proses oleh bank sampah induk dalam hal pengangkutannya gitu ya. Lalu kampanye publikasi gerakan PBLHS. Nah ini di media Bapak Ibu, kalau mading, poster, slogan ya sudah hal biasa lah sebenarnya. Buletin, majalah sekolah, website, blog, fanpage sekolah, pameran, media sosial atau media elektronik, medsos ya, ada IG, ada FB gitu. Silakan disesuaikan Bapak Ibu.
Dan jangan anti terhadap media ya. Jika Bapak Ibu misalnya ada event pameran atau bazar yang berkaitan dengan lingkungan, publish Pak di media Pak. Di samping di medsos Bapak Ibu gitu yang dikelola di internal sekolah, juga bisa kerjasama dengan media-media yang ada di lapangan Bu, di pasaran. Anggarkan secara berkala Bapak Ibu, misalnya saya mau meng-highlight nih kegiatan sekolah di akhir tahun misalnya, anggarkanlah untuk advertorial. Itu tidak terlalu mahal kok advertorial. Kegiatan Bapak Ibu bisa diekspos di level kabupaten, di level provinsi. Kalau medianya di level provinsi, atau media nasional atau daerah gitu ya. Silakan disesuaikan ini. Lalu yang kedua ada jumlah kampanye. Nah, ini kampanyenya Bapak Ibu, ini diinternalisasi gerakan kepada warga sekolah, lalu sosialisasi kepada pihak terkait, kampanye pengelolaan sampah melalui 3R, kampanye konservasi energi, konservasi air, lalu pemberitaan aksi kreasi ya, inovasi, pameran aksi kreasi dan inovasi pergerakan. Ini bentuk-bentuk kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Kami sudah memberikan clue-clue ini loh yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu tidak harus apa kegiatannya ya, kira-kira yang memadai gitu, yang sesuai. Ini sudah ada, kita memberikan di sekarang itu P52 P53 sudah lebih nyaman Bapak Ibu. Aplikasi sudah jelas. Pemolderan, folderingnya, penyusunan folder sudah jelas. Iya. Itu Bapak Ibu tinggal masukin saja gitu dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau kami di bawah tahun 2019 itu harus mengarang indah. Buat foldernya seperti apa dan lain sebagainya. Menyusun bukti filenya bagaimana gitu. Kalau sekarang sudah tersedia. Bapak Ibu tinggal masukin sesuai dengan 16 folder tadi. Nah, ini jumlah kadar adiwiyata Bapak Ibu 20% dari peserta didik di sekolah. Kalau ada 1000 ya 20%-nya. 200 siswa. Silakan disesuaikan Pak. Lebih besar lebih baik Pak. Kalau 200 itu dibagi jumlah spot yang ada di sekolah, misalnya ada yang di greenhouse, ada yang di toga, ada yang di TPS 3R gitu ya, disesuaikan. Itu paling jatuhnya satu orang tuh sehari Pak, seminggu sekali. Sesuaikan dengan jadwal piketnya. Siapa yang menyusun? Ya kader adiwiyata, yang petugas piket Pak, piket kelas gitu. Bapak Ibu mah hanya monitoring saja. Kayak gitu. Sehingga jangan sampai adiwiyata ini menjadi beban berat Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah kegiatan pemberdayaan kadar adiwiyata. Ini kadar adiwiyata itu mereka berkegiatan seminar, pelatihan, kampanye gitu ya. Yang berkaitan dengan 6 aspek PRLH ini. Semua sudah ada kegiatan-kegiatannya. Jadi Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja gitu. Insya Allah nggak terlalu sulit lah. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah pembentukan kadar adiwiyata di SKN oleh kepala sekolah. Dan kadar adiwiyata ini masuk menjadi bagian program pengembangan diri sekolah. Karena banyak Bapak Ibu sekolah itu punya kadar adiwiyata. Tapi begitu kami lihat di pengembangan diri, itu tidak ada kadar adiwiyatanya. Yang ada adalah pramuka, paskibra, basket, bola voli, dan lain sebagainya. Padahal ini dalam rangka penilaian adiwiyata. Gitu. Jadi kami mohon betul kadar adiwiyata ini diprioritaskan Pak. Diperhatikan lah, bukan diprioritaskan. Diperhatikan sama halnya perlakuannya Bapak Ibu terhadap ekskul yang lainnya gitu. Kasih atribut-atribut yang mereka memiliki kebanggaan. Ada uniform khusus, misalnya mau pakai baret, mau pakai topi, mau pakai ban, mau pakai pin. Yang penting mereka ada identitas bahwa betul saya kadar adiwiyata. Saya harus menjunjung tinggi norma-norma lingkungan di sekolah. Sehingga mereka terpacu gitu untuk oh iya saya ya harus menjadi pelopor begitu.
Nah, ini Bapak Ibu evaluasi tadi yang disampaikan bahwa evaluasi itu minimalnya 3 kali. Lalu yang dinilainya adalah ada tidak perubahan perilaku ramah lingkungan di sekolah. Perubahan kondisi fisik sekolah setelah melaksanakan gerakan. Artinya before after-nya ada. Ya. Dan ini harus nyambung menjadi bagian dari laporan EDS. Ini EDS-nya aspek lingkungan. EDS aspek lingkungan gitu ya. Nah, ini pihak yang terlibat tadi kepala sekolah, guru, komite, peserta didik dan masyarakat. Ya. Nah, ini tabel matrik penyusunan tabel MONEP Bapak Ibu, kegiatannya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, target capaiannya bagaimana gitu ya. Perubahan perilaku seperti apa, kondisi sekolah seperti apa, lalu perubahan hasil pemantauan dokumen ini, perubahan perilaku misalnya dokumen 1 sudah terintegrasi, perubahan kondisi fisik lingkungannya apa, kendalanya apa, rencana tindak lanjutnya bagaimana, ini RTL-nya seperti apa. Misalnya di sini kita kegiatannya pengelolaan sampah ya, dengan melalui bank sampah. Penanggung jawab misalnya Wakasek Sarana. Target capaian kegiatannya perubahan perilaku siswa secara bertahap mau memilah. Perubahan kondisi fisik lingkungan, tempat sampah banyak. Lalu hasil pemantauannya sekolah menjadi bersih, ada passive income di dalamnya misalnya. Lalu perubahan kondisi fisik sekolah lebih nyaman. Kendala misalnya SDM yang terbatas. Tindak lanjutnya apa? Ya misalnya memperbanyak sosialisasi, kampanye dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh tabel penyusunan MONEP, tabel MONEP. Begitu. Itu saja barangkali Bapak Ibu, nanti kita akan lebih banyak sharing ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga, ini banyak banget tadi chatnya nih. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan kepada pemateri kita, Di Denny. Bukan pemateri, sharing. Nanti materi akan disampaikan di akhir acara ya Bapak Ibu melalui link yang sudah disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu ini yang masih belum bergabung di grup Ruang Adiwiyata di Telegram bisa juga bergabung karena nanti tayangan ulang akan kita sampaikan di grup tersebut. Dan misalkan apa ada materi yang tidak bisa diakses pada tahun sebelumnya itu bisa ada pada grup tersebut juga. Maka ini ada Bu Siti Leli dari SMP 2 Kemang ya. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Bagus. Pada ini punten pada nongros. Ini Pak yang tadi publikasi kan diantaranya ada menggunakan buletin atau majalah sekolah ya Pak ya. Kalau misalkan pakai model e-magazine boleh nggak Pak untuk majalah sekolahnya? Jadi berupa kan paperless ya Pak ya. Jadi kita buat majalahnya yang e-magazine gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk kampanye Kadar Adiwiyata itu kan kemarin sekolah kami melakukan kampanye hemat air. Kebetulan saat kita memperingati Hari Air Sedunia tuh Pak ya bulan kemarin. Nah itu semua siswa itu membagikan poster ke masyarakat ya Pak ya. Itu nanti dokumentasinya masuk ke untuk bagian konservasi energi ataukah ke publikasi atau ke jejaring dengan masyarakat Pak untuk dokumentasinya karena mereka terjun ke masyarakat membagikan poster untuk hemat air. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Denny. Ya baik, terima kasih Bu Leli. Saya coba jawab. E-magazine boleh Bu, silakan saja. Nanti hanya saat dalam pendokumentasiannya di print salah satu, sisanya di print screen, misalnya episode bulan ke-1
e-magazinnya. Lalu bulan kedua, bulan ketiga. Jadi ada Bu nanti. Yang penting kan buktinya itu bahwa betul Ibu sudah membuat e-magazine itu. Demikian. Lalu yang kedua, poster tadi bisa Bapak Ibu disesuaikan dengan pertanyaan tadi. Ada yang berkaitan dengan ke masyarakat, ada bisa yang berkaitan dengan konservasi air. Nggak apa-apa duplikasi bukti Bu, memang begitu, nggak apa-apa. Sesuai dengan standar yang diminta nanti yang di aplikasi itu. Nggak apa-apa duplikasi bukti. Jadi boleh dimasukkan ke folder 3 folder tadi gitu ya Pak Betul, ya? Untuk satu kegiatan boleh. aktif gitu ya Bu? Iya, asal yang penting deskripsinya Bu. Foto-foto kegiatan, ada posternya, di situ ada saat ada serah terimanya, ada saat penyebarannya. Yang penting itu fotonya plus narasinya. Terkadang ada foto tanpa narasi Bu. Ini kapan, tanggal, waktu ini nggak jelas. Sehingga hal-hal itu mohon diperhatikan betul, waktu titik mangsa lah istilah TMT-nya. Demikian barangkali Bu Leli. Oke, satu nun Pak. Iya, mohon sama-sama. Mangga yang Bapak Ibu, barangkali ada yang mau sharing juga. Atau Pak Bagus mau nambahin yang tadi apa? Mungkin kalkulator. Ini Bu, kalau e-magazine-nya di upload atau ditayangkan di mana ya Bu ya? Apakah di Instagram atau di website sekolah apa gimana Bu? Di ini Pak, grup masing-masing kelas Pak. Oh, di grup masing-masing kelas. Ya berarti nggak mungkin screenshot grupnya ya Bu ya? Barangkali atau kalau misalkan juga dipublikasi di ya atau mungkin dipublikasi di Instagram sekolah barangkali itu juga nanti linknya juga pasti kami minta. Mungkin itu sih Pak Denny yang mau saya tanyakan. Ya, atur nuhun Bu. Mangga Bapak Ibu yang lain barangkali ada sharing atau pertanyaan kepada pemateri kita hari ini, Bapak Haji Denny. Saya Pak. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Denny, saya mau bertanya dulu waktu penilaian di sekolah saya. Waktu itu kan ditemukan genangan air ya, terutama jalanan masuk ke sekolah saya. Itu kan kendalanya karena memang di sekolah saya, sekitar lingkungan sekolah saya itu kan gorong-gorongnya cetek. Nah, untuk membuat nanti kalau kita maju nasional nggak mungkin dong ada genangan lagi. Nah, untuk mengatasinya itu kita langkahnya harus gimana dulu nih? Setahu saya kan PUPR ya, itu ada anggaran untuk membuat gorong-gorong. Nah, kita harus bagaimana nih majunya biar kita bisa bergerak nantinya dapat tembus biar dibikinin gorong-gorong untuk mengurangi genangan air itu. Gitu. Soalnya kita sudah menghubungi pihak kelurahan, kayaknya mereka udah angkat tangan, nggak mau ini. Jadi kita harus bagaimana untuk langkah selanjutnya biar itu gorong-gorong bisa ada gitu. Itu saja dari saya Pak Denny, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa lagi Bu. Mangga Pak Denny. Iya, saya lupa lagi Bu. Yang pasti gini lah, Ibu coba koordinasi nanti dengan aparat kewilayahan, minta paling tidak desa atau kelurahan, kecamatan minta rekomendasi bahwa betul itu gorong-gorong yang menyebabkan kebanjir gitu. Diajukannya nanti ke dinas Bina Marga atau PUPR ya di daerah Ibu. Serta minta rekomendasi juga penguatan ke LH dan Disdik. Itu biar Ibu diperhatikan bahwa sampaikan bahwa sekolah Ibu mau ke nasional ya. Iya, mau ke nasional Pak. Bahwa sekolah kami akan menuju Adiwiyata Nasional, mohon kiranya instansi Bapak Ibu dapat sampaikan bahwa 6 aspek PRLH itu menjadi kriteria penilaian. Sampaikan kondisinya, Bapak Ibu ada foto-foto, Ibu ada fotonya gitu ya, before afternya, sehingga itu menjadi bahan perhatian. Dengan adanya surat dukungan dari aparat kewilayahan, Disdik, itu bisa memperkuat lah ke instansi tersebut. Intinya sih biar diperhatikan gitu kan. Oh Bapak betul nih sekolah Ibu ada kendala dalam hal drainase.
Iya. Gitu. Kalau Bahkan misalnya tidak bisa selesai di aparat kewilayahan ya. Kalau iya, dari anggaran distrik tidak bisa juga. Sama aja. beda. Ya begitulah Bu, ajukan syukur-syukur misalnya ada korporasi dunia usaha yang bisa support Ibu, bisa menyelesaikan itu misalnya. Ya coba berbagai upaya ya dengan harapan bisa menyelesaikan masalahnya. Begitu. Kolaborasi lah Bu, bangun kolaborasi. Sekolah, Ibu, aparat kewilayahan, instansi terkait dan masyarakat, orang tua libatkan untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian Ya. barangkali. Begitu. Cukup jelas, Bu. Insya Allah. Satu lagi boleh nggak Pak? Mangga, Bu, Boleh. mangga. Ibu yang di Bekasi ya? Ya, yang di SMA 1 Tarumajaya baru kemarin. Tarumajaya, kelas. Hampir sama Bu itu sekolah. Saya bayangannya nih. Tarumajaya. Oh, SMA 1 Tarumajaya. Iya, SMA ya betul ya? Iya. SMA ya. Sebelum ke sekolah apa tuh, Kak? Sebelum ke Marunda, Tawar. Kita teh SD sepak bola teh apa? Iya, saat ini bukan apa Oh. sekolah alam itu namanya apa itu? Yang sepak bola lah itu ya. Searah kan Ibu, searah di daerah situ ya. Iya. Baik. Apalagi Bu? Apalagi Pak, itu kalau menuju tingkat nasional kan kita harus punya produk yang memiliki nilai jual ya dan harus sudah diperjualbelikan. Nah, itu kalau seandainya kami mengangkatnya itu mengandalkan memanfaatkan kearifan lokal. Di sini kan banyak buah pidada. Nah, saya memanfaatkan itu biar nggak nyampah gitu kan. Kita manfaatkan buahnya. Kalau di sini kan jarang orang memanfaatkan buah pidada gitu. Nah, kalau seandainya saya mengangkat itu bisa nggak Pak? Tadi buat diperjualbelikan apa gimana sih? Kalau yang saya lihat di di waktu itu kan saya lihat beberapa video-video dari sekolah-sekolah yang sudah menuju mandiri ya. Itu mereka punya produk yang inovasi yang sudah memang dijual gitu, sudah dipublish gitu. Ya, iya. Tapi targetnya bukan untuk jual beli, barangkali Bu lebih ke enggak. Edukasi, Bu. Iya. Jadi nanti konotasinya akan berbeda kalau untuk jual beli gitu kan ya. Ini lebih ke inovasi untuk mengapresiasi hasil kiprah sekolah barangkali ya. Itu untuk adiwiyata mandiri, betul harus ada inovasi. Tapi kalau Ibu misalnya mau mengembangkan buah pidada tadi sebagai bagian kearifan lokal menjadi inovasi sekolah, silahkan saja Bu, gitu ya. Kalau misalnya makanan, syukur-syukur ada bisa uji lab dengan baik, ya akan lebih baik, begitu ya. Ibu kalau ada uji lab itu lebih kuat gitu ya Bu ya, dari sisi pemasaran, lebih terlindungi lah istilahnya masyarakat. Oh iya, harus dipasarkan ya Pak? Tidak harus dipasarkan Bu. Tidak harus. Itu untuk konsumsi sendiri lah, inovasi, tapi itu bisa dirasakan oleh sekolah dan warga sekolah, orang tua, gitu. Ya. Maksudnya dipasarkan dalam artian luas gitu, tidak untuk dipasarkan dalam artian luas maksudnya begitu, tapi di internal barangkali. Iya. Soalnya kan saya kemarin kalau mikirnya harus dipasarkan, kami kan SMA bukan SMK ya, jadi agak terbentur. Iya, nanti akan riskan Bu, nanti Ibu ada media ya, akan banyak multitafsir dan resisten tapi kalau itu bagian daripada inovasi sekolah itu akan lebih baik barangkali gitu. Ya Pak. Barangkali demikian Bu Diliana. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nih Ciamis yang mau nanya, sok siapa ini? Ini ada Pak Ustadz Gini. Hari ini tadi udah mencapai 100 partisipan. Saya dong, ramai. Pak Denny. Siapa? Mangga Bu. Pak Denny. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Pertanyaan dari saya hanya ini saja Pak, untuk saya. Bagaimana solusinya atau caranya di sekolah saya tuh banyak pohon ya Pak ya, tapi kok terasa seperti gersang seperti itu Pak. Solusinya bagaimana ya Pak? Supaya kelihatannya rimbun, rindang seperti itu.
Hanya satu yang sudah tinggi itu pohonnya pohon beri. Jadi untuk menata pohon-pohon supaya sejuk, indah itu seperti itu bagaimana ya Pak? Terima kasih atas perkenan jawabnya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jawab langsung ya, Pak Bagus. Bu Sulis, Pak baik. Haji. Kalau nunggu rimbun memang agak ini Bu, karena kan itu harus pohon-pohon besar ya, pohon-pohon teduh, produktif ya. Biasanya kalau untuk mensiasati dalam tanda kutip biar kelihatan indah, nyaman, asri, itu lewat penghijauan Bu. Penghijauan misalnya Ibu memperbanyak pot, mau pakai vertical garden, boleh gitu ya. Di spot-spot tertentu misalnya Ibu dinding apa namanya? Plafon dak apa Gus? Ya. Bisa penghijauan lah ya. Oh. Di dindingnya tuh bukan di pojok-pojok Bu. Misalnya di selasar nih. Selasar kelas Bu. Itu Ibu bisa taruh pot tuh. Potnya yang agak besar-besar Bu. Kalau kecil-kecil khawatir anak maklum lah SD gitu kan, lari kata jong jatuh gitu kan, hancur. Kalau pot-pot besar yang memiliki nilai estetika yang baik itu bisa Ibu manfaatkan gitu. Biasanya kita mensiasati biar sekolah asri nyaman itu bisa melalui penguatan di penghijauannya, banyak tanaman-tanaman, bunga-bungaan. Nah, itu bagaimana pengadaannya disesuaikan Bu secara berkala, misalnya jika memungkinkan saat kenaikan kelas, saat lulusan mereka misalnya bawa pohon gitu ya, tanaman yang representatif tentunya juga seizin komite, jangan sampai nanti timbul resisten, kok ini sekolah minta siswa bawa pohon, memberatkan orang tua gitu kan. Padahal kita tujuannya baik gitu untuk sekolah. Bisa juga Ibu mengajukan kalau pohon-pohon besar ke Dinas Pertanian, ke Dinas Perkebunan gitu ya. Pohon-pohon produktif, pohon-pohon pelindung kan, kalau produktif tuh kayak mangga cobian gitu. Rambutan ya, apalagi ya jenis buah-buahan lah. Kalau kayak pohon-pohon pelindung makan raksamala, terbesi gitu ya. Disesuaikan saja Bu, begitu. Yang harus dikuatkan tuh membangun jejaringnya Bu, membangun jejaring Bapak Ibu gitu ya. Sehingga masalah itu tidak numpuk di ketua tim adiwiyata dan kepala sekolah, kasihan juga gitu ya. Tapi coba diobrolkan, diskusikan dengan berbagai stakeholder, dengan orang tua, dengan komite, terbuka gitu, ajak ngobrol, Pak, bahwa sekolah kami ini menuju adiwiyata provinsi, menuju adiwiyata kabupaten atau menuju adiwiyata nasional. Ini kita ada kekurangan nih, ini. Barangkali ada solusi, yuk bagaimana baiknya nih gitu ya. Atau kenyamanan bukan untuk orang lain Bapak Ibu. Kenyamanan buat Bapak Ibu yang merasakannya. Kami hanya mencoba sekedar sharing, melihat, mengunjungi. Oh Bu, ini loh. Kita tidak menjustifikasi, tapi kita lebih ke pembinaan. Begitu. Itu barangkali gambarannya Bu Sulis ya. Iya. Kapan-kapan saya mohon Bapak mengunjungi sekolah saya Pak, biar melihat nanti kira-kira pohonnya. Habis Lebaran kita mulai tuh ya, diusulkan Bapak Ibu ke provinsi, nanti kita akan kunjungi tuh mudah-mudahan Ibu ke sekolah Ibu. Begitu ya. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Haji. Bu Sulis, mangga sami-sami. Mangga yang lainnya. Bapak Ibu. Atau Payus mana, tambahan Payus ke mana itu? Payus lagi briefing katanya Pak Haji. Oh, sibuk. Mohon izin dari Ciamis Pak Haji. Mangga Bu Lina.
Mangga. Jamis hadir Pak Ji. Hatur nuhun, mangga sebang hatur nuhun. Sedikit bertanya mungkin ya di sini untuk inovasi itu kan kadang di sekolah ada inovasi hidroponik dan aquaponik. Apakah itu dianggap menjadi dua inovasi atau hanya menjadi satu inovasi? Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu apabila misalkan dari Adiwiyata Kabupaten naik ke Adiwiyata Provinsi, apakah memang untuk inovasi harus ada peningkatan atau bisa inovasinya masih inovasi yang sama seperti itu, tapi pendalaman. Misalkan beberapa sekolah di kami mendalami dari kelor misalkan gitu. Jadi untuk daunnya kelor itu dibikin menjadi teh kelor. Tapi di teh kelornya ini ada yang dibikin menjadi teh tubruknya atau ada juga yang dengan teh celup. Lalu dari biji kelornya itu dijadikan untuk penjernihan air. Nah, apakah bisa hanya satu macam itu tapi pendalaman atau memang harus ada beberapa inovasi di sekolah tersebut? Mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Baik, hatur nuhun Bu Nina. Langsung aja Gus ya. Mangga. Hidroponik atau aquaponik itu dua inovasi Bu. Berbeda kan gitu, walaupun sama-sama media air, tapi kan beda penekanan, pembobotan. Bedalah, penekanannya berbeda. Hanya masalahnya hidroponik dan aquaponik itu bagi sekolah adiwiyata hal biasa Bu. Sehingga diharapkan ada terobosan lain lah. Gak apa-apa ada hidroponik, ada aquaponik, tapi ada terobosan lain, misalnya pengembangan. Biasanya kan hidroponik teh karena sayuran gitu ya. Terobosan lain bisa dicoba ke tanaman apa ya, buah-buahan mungkin nggak ya? Saya juga belum belajar lebih banyak gitu tentang hidroponik ini. Aquaponik pakai lele gitu ya, diintegrasikan gitu. Silakan saja, yang pasti kalau dihitung inovasi ya dua inovasi Bu gitu Bu Dina. Hanya tadi poin kami itu cari terobosan lain dalam hal media tanamannya. Dicobanya tidak hanya ke sayuran, karena rata-rata hidroponik itu ke sayuran Bu gitu. Kalau untuk pendalaman inovasi ya kayak kelor itu, coba hidroponiknya melak kelor mungkin nggak ya gitu ya. Gitu. Dan kelor itu kan lagi cukup hit ya sekarang teh buat pengobatan Bu. Gimana ya, di Kuba gitu si hidroponik itu menjadi pohon ajaib gitu buat segala jenis penyakit. Nggak apa-apa Bu, dicoba budidayakan, itu menjadi inovasi juga budidaya kelor. Tapi diupayakan itu ada di kebun sekolah atau toga, tanaman obat keluarga, jangan sampai terpisah gitu. Jadi terkesan itu beli gitu ya si kelor ini, tidak hasil dari budidaya. Barangkali itu demikian Bu Nina. Pak Haji izin menambahkan sedikit. Ya silakan Kang Agus. Mungkin Bu Nina tadi kan juga disampaikan apakah dari kabupaten menuju ke provinsi itu harus ada peningkatan apa enggak? Mungkin ya sebaiknya lebih bagusnya sih ada peningkatan. Cuman kembali lagi Bapak Ibu disesuaikan dengan hasil IPMLH di sekolah gitu. Kan pasti setiap kita sudah melakukan identifikasi muncul sebuah rencana gerakan. Nah, di tahun pertama ini Bapak Ibu mau mendalami di apa inovasinya gitu. Tadi mungkin dengan aquaponik dan hidroponik, oke ini sudah pas di pemantauan evaluasi ini sudah tercapai. Nah kita akan melanjutkan ke tahun kedua apa kira-kira. Nah itu disesuaikan lagi dengan hasil PMH dan rencana gerakan 4 tahunan dan tahunan gitu. Kalau harus meningkat ya sebaiknya lebih bagusnya meningkat. Tapi barangkali kan ada tidak hanya potensi yang perlu ditingkatkan, tapi kan juga ada masalah-masalah di sekolah yang perlu dipecahkan. Nah mungkin di tahun pertama kita fokus memecahkan apa yang jadi permasalahan di sekolah, misalkan
krisis air atau pengolahan sampah. Nah, baru di tahun kedua kita fokus mengenai inovasi gitu. Karena kan sebenarnya kalau di tingkat mulai dari sudah mendapatkan kabupaten terus menuju ke provinsi kan Bapak Ibu tinggal 10%-nya lagi nih. Nah, ini saya rasa tidak terlalu berat lah gitu. Karena sebelumnya Bapak Ibu sudah punya modal di kabupaten kota sudah mendapatkan nilai 70% ini. Kurang lebih seperti itu. Bu Nina, Pak Haji Deni. Iya, dan itu harus nyambung ke 6 aspek PRLH, Bu, inovasinya. Misalnya tadi ke tanaman pembibitan tanaman kelor gitu ya. Inovasinya harus berkaitan dengan 6 aspek PRLH. Gitu. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ada tambahan Pak Haji, misalkan Mangga. seperti ini. Kondisi di sekolah itu mungkin terbatas ya Pak. Betul. Tapi melihat di sekeliling misalkan ada potensi untuk dijadikan inovasi. Misalkan di sekelilingnya itu ada tanaman apa ya, misalkan ubi apa ya, bukan ya, kayak contoh aja lah ubi jalar mungkin ya Pak Haji. Tapi kalau misalkan untuk menanam di sekolah itu tidak bisa, jadi adanya di lingkungan sekitar. Apakah misalkan itu bisa dijadikan inovasi, diambil inovasi di sekolah untuk diolah menjadi apa, untuk sebagai life skill dari warga sekolah, tapi mungkin di sekolah ditanamnya hanya sebagai tanaman contoh saja gitu loh. Jadi si siswa atau warga sekolah tahu itu memang tanamannya ada, tapi tidak ditanam secara langsung di sekolah. Apakah itu boleh, Pak? Boleh aja, asal proses kemitraannya jelas, ada MOU, ada PKS-nya lah, perjanjian kerjasama. Jadi mutualisme, misalnya Pak RT punya lahan nganggur, tidur, sementara di sampingnya itu sekolah. Daripada nganggur dipelakan oleh sekolah. Yang pertama itu MOU-nya, PKS gitu ya. Perjanjiannya seperti apa, lalu akan dijadikan inovasinya bagaimana. Nggak jadi masalah Bu, silahkan saja. Itu kan kolaborasi itu. Iya. Jaring kerja. Jaring kerja. Ya, kerjasama, jaring kerjasama. Begitu. Ya. Terima kasih Kak Haji. Pak Bagus, terima kasih. Sami-sami Bu Nina. Pak, saya boleh bertanya? Bang Denny, Subang. Mangga, buatin dulu Bu. Oke. Mangga buatin. Ya, terima kasih Kang Denny, Kang Bagus. Saya ini mau yang tadi yang sudah disampaikan itu tentang konservasi air ya. Nah, kemarin kan ada visitasi dari DLH ke sekolah gitu. Karena memang di sekolah saya terkendalanya itu banjir, kumuh gitu ya. Nah, kemudian karena memang kita memanfaatkan dana yang ada gitu, tidak banyak. Halo. Kemana Ibu Tanti? Halo buatin. Buatin. Masih ada, ada. Kenapa di unmute? Masih di mute, Bu? Masih di unmute, Bu. Di mute. Di mute. Bu nggak ada suaranya Bu, masih di unmute Bu. Di mute, ya internetnya ini lagi hujan ini. Oh iya siap Bu. Sekarang udah ya kedengar ya. Sudah Bu. Dilanjut. Iya sok mangga. Iya. Nah kita kan terutama untuk konservasi air, artinya kita memanfaatkan air dan memanage air yang di sekolah. Karena dulunya banjir, saya udah tutup jalan air, artinya pagar di depan tuh udah ditutup, ditinggikan gitu ya. Tinggal mengelola air yang ada di dalam. Nah kemudian saya buat yang murah meriah gitulah, tapi yang penting nggak banjir di dalam. Itu saya buat embung ya. Nah, kemarin kan embung
kolam Ya, kolam Ya, kecil Bu. ya, embung. Gitu. Riwayat. Terus di sebelah sana air mengalir ke sini, embung ada di sebelah. Ada 2 saya buat ya dari di arah timur dan barat. Ya, baik. Baik. Kita coba jawab ya, Kang Agus ya. Bu. Internetnya mati Ya, hidup mati malum. hidup. Tapi kedengar nggak suara kita, Bu? Suara kita ada, Bu? Ya, nah masalahnya gini, ketika kita kan gunanya embung itu untuk menampung air ketika hujan, Betul. ya. Nah, kemudian nanti ketika awal-awal pembuatan tuh begitu penuh langsung serap habis, pasti karena bawahnya kan kita nggak di plester gitu, nggak di tembok. Nah, ketika harapan saya sih nanti ketika musim kemarau itu lama-lama air itu bisa tergenang di situ kan. Nah, saya sih kalau lagi di visitasi lagi dinilai ya begitu kan nggak bisa debat gitu. Kalau lagi dinilai saya nggak pernah debat ya subuh enggak gitu. Tapi ketika artinya kita yang yang benar-benarnya gitu, yang sebetul-betulnya di sekolah, terutama di SD gitu, dananya kurang. Jadi ketika di sini harus dibuat ini, di sini harus dibuat itu, di sini ini, di situ itu. Nah, itu jadi gitu Ya, baik. Siap, Bu. Ya. Nah, ini gimana? Sedangkan menurut saya gitu, checklistnya itu ini ada, konservasi air ada, listrik ada, ini ada, itu ada ya. Sudah terpenuhi padahal ya. Ya, dari checklistnya sih. Karena ini saya memulai lagi dari ke tingkat kabupaten. Jadi baru nggak tahu sih masuk atau enggak, karena saya nilai epadir saya itu saya 70-kan gitu. 70 sekian lah gitu. Tapi saya nggak tahu hasil dari setelah divisitasi jadi berapa saya belum tahu gitu. Ya. Oke, baik. Ya, saya karena coba jawab ya. Iya, nah itu aja barangkali apakah wajib harus ada sumur resapan gitu ya, nggak yang murah meriah aja kayak tadi biopori kayak yang itu, terus pengaliran air juga kan situasi sekolah tuh kita yang tahu gitu. Kenapa ini nggak dibuat? Oke, baik, Bu. Siap, buat Siap, Bu. Banyak sebetulnya. Ya udah segitu aja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja, Kang Bagus ya. Kaitan konservasi air, Ibu memang banyak lah caranya. Ibu tadi sudah banyak berupaya gitu kan. Pakai kolam, embung-embung, dengan secara swadaya, ya kita apresiasi betul. Hanya tadi bagaimana proses pendanaannya, Ibu bisa membangun komunikasi, misalnya ada korporasi di wilayah Ibu, perusahaan apa yang memungkinkan diajak kerjasama, bahwa sampaikan sekolah kami lagi menuju adiwiyata kabupaten kota dan mohon kerjasamanya gitu ya. Kalau misalnya ada dari Disdik, artinya berbagai hal lah Ibu coba begitu, baik lewat pemerintahan maupun CSR begitu. Nah, kalau kami sih melihatnya, kalau ada poin tidak ada, lalu ada poin yang lainnya terpenuhi, ya satu lain sih saling menutupi lah, melengkapi. Kalau kita sih mikirnya begitu, Bu. Ibu biopori embung ada, kolam ada gitu ya.
biopori nggak ada, misalnya, yang nggak jadi masalah. Yang penting satu sama lain saling menguatkan gitu, saling terpenuhi begitu. Kalau dari upaya mengatasi banjir banyak. Tadi kan Ibu sudah banyak berupaya ya, begitu. Demikian barangkali Bu Atin. Ini ada chat Kang Bagus nih. Tadi ada Bu, kita ini aja 2 pertanyaan lagi barangkali Pak Denny. Tadi ada Bu Tanti. Ya. Ini satu. Tadi ada Bu Tanti yang mau bertanya. Bu Tanti? Iya. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah langsung aja deh. Kenapa? Iya, ini videonya nggak mau diklik. Apa ya Pak? Yang penting suara saya kedengeran. Iya, ada Ibu. Tuh, ya. Mana ya kan? Iya, ada kan? Iya. Gimana Pak Denny, sehat? Alhamdulillah Ibu, gimana di Tujur Halang musim apa di sana? Iya, lagi musim hujan kadang-kadang kalau sore. Sama di sini. Sama ya. Hujan juga akurat. Ya Pak, yang mau ditanyakan kan kita sudah membuat usulan ya, usulan penilaian dari DLH Kabupaten. Yang pertama yang mau saya tanyakan, kapan ada kegiatan pendampingannya? Apakah pendampingannya hanya dari pihak kabupaten atau nanti dari pihak provinsi pun akan terjun ke sekolah seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan instrumen-instrumen yang harus kita lengkapi. Penilaian kita kan 2 tahun ya Pak. 2 tahun penilaian kan ya. Nah, apakah di setiap item dari instrumen itu di kedua tahun itu harus ada gitu? Atau bisa mewakili saja misalnya di tahun penilaian kita kan berarti 2020 dan 2021 ya Pak? 2022-nya termasuk nggak nih? Ya, oke. Nah, seperti itu. Jadi apakah di setiap tahun itu kegiatannya harus tercover semua atau bisa salah satu saja gitu? Mengingat kan kondisi kemarin kita pandemi Pak, jadi banyak kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan seperti itu. Ya, itu saja Pak Denny. Hatur nuhun sebelumnya. Ya, Bu Tanti sekarang posisi apa? Di mau ke nasional Pak. Mau ke nasional. Iya. Iya, baik. Kalau untuk pembinaan nanti kan di samping kabupaten kota, mudah-mudahan dari provinsi juga. Ini kan salah satu pembinaan kami nih secara virtual gitu ya, Bu. Betul. Biasanya belajar dari yang tahun 2021 kemarin nasional itu minta 2 tahun ajaran memang Bu dokumennya. Iya. Jadi ya mohon dipersiapkan lah barangkali. Kayak begitu. Itu 2 tahun soalnya dimintanya. 2 tahun. Jadi di 2020 ada, 2021 ada gitu ya Pak? Betul. Di setiap 21, item. 21, 22 sekarang. Dokumen 20, satunya. 21, 22. Iya, biasanya yang diminta tuh dokumen 1, RPP silabus, dan foto-foto kegiatan penunjang lainnya. Ya begitu. Ya, oke. Di semua item tuh harus 2 tahun itu ya Pak? Berarti? Iya. Nah, walaupun semua aspek. COVID betul, walaupun misalnya PJJ itu kegiatannya ya bukti-bukti penugasan itu bisa dilampirkan, foto-foto kegiatan, ya screenshot kayak seperti ini Ibu bisa dimanfaatin nih. Itu silakan bukti bagian ini tuh bagian kami pembinaan begitu secara virtual. Jika memungkinkan nanti kita ke lapangan. Iya. Gitu. Ya, kalau bisa mah kita berharap ada langsung ke lapangan Pak. Lapangannya kita main bola lah. Ini nambahin sedikit. Mudah-mudahan. Iya boleh Pak Bagus mangga. Mungkin ini Bu kalau untuk ke nasional dan mandiri ya. Ini kita juga belum ada surat resminya, tapi memang betul kata apa yang disampaikan oleh Pak Denny itu kurang lebih 2 tahun ajaran. Nah, nanti mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut apakah mungkin di tahun ajaran 2021, 21, 22 atau memang tahun sebelumnya gitu. Nah, itu nanti ada pemberitahuan lebih lanjut kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, harus kuat pendokumentasian aja, Bu. Ya. Karena semua kemarin belajar dari 21 itu penilaiannya by dokumen, tidak ada penilaian lapangan, tidak ada verifikasi lapangan artinya. Iya. Begitu. Oke, Pak. Iya. Iya. Sementara hatur nuhun deh. Iya, terima baik, kasih. Bu Tanti. Ini ada pertanyaan Pak Bagus ini di kolom chat. Saya jawab ya.
Ini dari Budia SMP 1 Ciawi Bogor. Calon mandiri. Ini setelah mau ke mandiri perlu pembuatan lubang biopori lagi. Masalahnya Ibu, biopori yang dibuat itu manfaat nggak gitu? Budia mana Budia? Cung. Halo Budia, bisa open mic? Halo Bu. Budia monitor. Adakah? Ini ada Bang. Ada Budia. Enggak Bu, di open mic dulu, di unmute. Iya. Belum terdengar suaranya. Nah. Mangga Bu. Nggak ada suaranya Bu. Ya sudah, ini aja Bu penjelasannya dari kita. Nah, eta aya ning bisa dicolokin, minta tolong. Nah, ya sudah kita jawab saja kayaknya Kang Bagus ya sambil Ibu siap-siap. Pak Haji. Itu gimana kebutuhan Bu? Kalau bioporinya Ibu aktif gitu ya dan bermanfaat luar biasa gitu, ya tidak harus lagi buat biopori. Biopori itu untuk mengatasi Bapak Ibu ketersediaan sumber air. Kalau Ibu misalnya kekurangan air, buatlah salah satu caranya biopori, memperbanyak biopori. Ada sumber resapan di situ dalamnya. Begitu. Jadi tidak langsung banjir, bisa juga sih banjir Cilencang pakai biopori gitu ya. Bisa Bu. Gitu. Tapi kalau saya sih menyarankannya proporsional sajalah. Sesuai pada porsinya Bapak Ibu perlu biopori, buat biopori. Kalau enggak ya jangan dipaksakan gitu. Jangan sampai buat biopori enggak ada manfaatnya. Kan sayang, Ibu sudah banyak berkorban begitu. So, gimana, ada bisa ditanggapi Bu Dia? So, tes. Enggak Bu, sudah bisa keluar suaranya? Belum. Kayaknya belum, Pak Haji. Tapi Kak Kuping enggak Bu? Nggak bisa jawab betul. Oh iya benar. Ya. Begitu ya barangkali Bu Dia. Ini sudah waktunya buka puasa 3 jam lagi. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup aja Pak Bagus ya? Enggak, satu pertanyaan lagi saja mungkin. Oh, satu lagi. Pak Haji. Sambil nunggu Bu Dia ngecek suaranya. Mangga Pak Eka Nugraha dari SD atau Bu Tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, badai naros Pak. Mangga Bu. Mohon. Ini kan kami baru mau memulai ini CSA di tingkat kabupaten. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan kan memang di lahan tempat sekolah kami itu ada satu lahan yang awalnya memang kami tanami, ya ada cabai ya ditanam di situ gitu ya. Ada bibit jagung ya ikut ditanam di situ. Ada kunyit juga ditanam di situ. Apakah untuk keperuntukan toga harus kami pilah lagi? Atau memang bisa kami jadikan saja mereka satu tempat, tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk dijadikan toga, Pak? Iya. Itu ya toga Ibu di luar sekolah. Maksudnya di halaman di lahan yang kami manfaatkan di sekolah tuh, jadi dari berbagai macam tumbuhan, lalab-lalabannya ada gitu, obat-obatannya ada gitu. Nah, ya untuk terkait toganya, apakah harus kami pilah lagi atau bisa kami tambahkan saja dijadikan toga di situ, gitu, Pak? Kalau bisa terpisah sih Bu, toga mana kebun sekolah. Kalau gitu ya. Cabai masuk ke kebun sekolah, ya taruhnya di kebun sekolah. Oh gitu ya Pak ya. Kalau ada jahe, ya bisa masuk di toga tanaman obat keluarga. Iya, berarti ditata aja lagi ya Pak ya, dipilah gitu. Ditata saja, sesuaikan. Jadi Ibu melakukan segala sesuatu itu nilai edukasinya ada, fungsinya ada,
terlebih estetikanya dapat Bu. Jadi gelis mun ibu pepelakan di sekolah teh pantes gitu. Oh ini sebelah sini toganya bagus. Oh di sini kebun sekolahnya bagus gitu. Jadi fungsinya dapat, estetikanya dapat Bu. Nah, kayak eta ya cabe tiasa kanggo non ngarujak gitu kan. Toganya eta aya jahe misalnya tiasa kanggo cobek. Nah, kan manfaatnya double gitu ya. Jangan dipisah ya Pak ya. Ya dipisah aja Bu, mana toga mana kebun sekolah jangan sampai ketuker. Iya baik ya. Pak. Terus terkait pemanfaatan konservasi air, kolam membuat kolam jenis yang ditanamnya mah apa saja barangkali ya Pak ya, mau ikan mau belut gitu ya. Oh iya Bu, silahkan disesuaikan mau ikan mau belut mau lele mangga gitu bebas Bu kolam mah. Ya. Iya. Kolam biasanya apa kolam buatan atau kolam balong gitu Ibu? Kenapa? Kolamnya kolam biasa atau kolam balong? Kayak balong teh kolamnya. Iya. Ya, kolam renang. Maksudnya kalau balong kan ageng ya, mun kolam mah kayak kolam ikan kan kecil-kecil gitu. Nah, maksudnya kecil, skala kecil atau skala besar? Skala kecil. Oh ya berarti kan buat estetika tuh si kolamnya bisa nanti buat kolam ikan mas, ikan koi, yang apa namanya anu gelis lah gitu ngageboin nanti si lauk gitu. Oh gitu. Iya kalau untuk sekedar pemanfaatan berarti kategorinya kolam kecil mah berarti untuk ini ya untuk ikan hias gitu Pak. Betul pemanfaatannya gitu. Ikan jair ge teu naon Bu. Mohon ada tiasa dicobek atuh. Nya eta. Mohon Bapak hatur nuhun. Mangga Bu Teti. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini Pak Yus ke mana tuh Pak? Pak Yus, halo monitor. Haji Abdi Salib. Oh iya sok atas. Oh, Pak Denny dia hadir. Siapa itu? Budia dari SMP Negeri 1 Ciawi Bogor hadir. Oh iya Budia hatur nuhun. Anu naros tadi Pak tentang biopori Pak. Siap. Terus kawaler kan? Mohon kieu Pak. Kita udah punya sumur resapan 5. Apakah masih perlu membuat lubang biopori Pak? Oh, Ibu gimana peruntukannya bioporinya udah ada belum? Waktu menuju sekolah adiwiyata provinsi ataupun nasional, kita membuat lubang biopori juga, kemudian membuat sumur resapan juga sebanyak 5, ada 5 yang bekerja sama dengan Dinas PU saat itu. Nah, untuk sekarang mau menuju adiwiyata mandiri, apakah masih perlu membuat lubang biopori? Padahal di kita sudah ada sumur resapan 5 gitu, Pak. Biopori Ibu udah ada belum? Udah, waktu ke adiwiyata provinsi dan nasional kami membuat. Itu kepake nggak? Banyak bioporinya ada berapa? Ada banyak Pak, di kita luas. Tapi luas banget sekolahnya. Ada manfaatnya nggak? Bioporinya kepake Bu? Bioporinya sekarang itu kurang bermanfaat gitu Pak. Ibu maksudnya gini, biopori itu untuk resapan, maksudnya untuk resapan atau Ibu pakai membuat pupuk juga? Ya, untuk resapan Pak. Resapan aja, kalau resapan cukup aja, sudah cukup banyak. Hanya Ibu inventarisir lagi, pilih eta pahili mana lubang biopori, mana lubang ya gitu ya. Cocok. Resapan lubang naon Bapak? Pak Denny isa si saum Pak Denny. Sanes enggak Bu, ada kejadian, kami ada kejadian itu, itu ternyata lubang tikus gitu loh. Makanya butuh identifikasi itu begitu. Nah, Ibu dikasih tanda, oh betul ini lubang biopori. Ya. Jadi kayak gitu. Kalau tidak membuat juga tidak apa-apa ya Pak Denny ya. Nggak apa-apa Ibu selama soalnya itu terawat. Soalnya sudah ada sumur resapan 5 gitu saya rasa. Betul. Yang penting terinventarisir Ibu ada pernah buat biopori, kasih tanda. Iya, Ibu kasih tanda itu. Ya. Oke, ya. Cekap Bu. Cekap Pak Denny hatur nuhun. Mangga sami-sami mohon punten ya Bu. Tadi mana Pak Ustadz Gin mana tadi teh? Kumaha Pak Ustadz? Siap, Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Kang Haji Denny, Pak Bagus. Sedikit sajalah Kang Haji. Ini mungkin saya apresiasi khususnya untuk Ciamis. Alhamdulillah setelah di-sharekan ke grupnya, alhamdulillah semuanya pada ikut antusias, terutama calon adiwiyata kabupaten juga
Alhamdulillah hadir Kang Haji, termasuk Bu Kasih, Bu Nina juga hadir. Apresiasi mungkin setinggi-tingginya juga kan dengan yang lain. Cuman ini Kang Jus nggak ada ya Kang Haji ya? Sibuk. Ada sih tadi. Ada ya? Pening ya. Kang Haji, poin saya mah sedikit saja lah. Intinya mungkin betul lah tadi apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Kang Haji, juga mungkin dari teman-teman yang lain. Dan ini jadi ilmu sebetulnya, juga informasi buat semuanya, termasuk saya juga. Mungkin sebagai tim yang membersamai lah gitu ya dengan teman-teman calon adiwiyata, juga mungkin ilmu bagi saya pribadi lah tentunya, bahwa sejatinya mungkin adiwiyata itu adalah edukasi bagi warga sekolah mungkin. Dan ini juga penting bagi kita untuk dipahami bahwa keberlangsungan kegiatan ini sebetulnya milik warga sekolah gitu kan, bukan kepala, bukan hanya ketuanya saja, tetapi untuk semua. Juga untuk teman-teman Ciamis khususnya yang calon adiwiyata kabupaten, Kang Haji, ini sekalian sajalah di forum ini tetap semangat mungkin, dan juga kita selalu untuk memotivasi yang lainnya untuk lebih semangat dan giat lagi membangun sekolah yang berbudaya lingkungan. Itu sajalah sebetulnya Pak Haji poinnya, karena mungkin untuk materinya sudah sangat lengkap paripurna dari Kang Haji sama Pak Bagus juga. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul kembali lah di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih Kang Haji. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustaz Amin, Ketua HPAI Kabupaten Ciamis nih yang banyak mensupport kegiatan adiwiyata di Ciamis beserta DLH-nya. Demikian barangkali Bapak Ibu, nah kami sangat terbuka jika ada Bapak Ibu yang akan sharing di setiap Jumatnya. Silakan sampaikan ke kami di grup Ruang Adiwiyata, tadi juga sudah share kita ya linknya di paket Telegram kita. Silakan ajukan kepada kami, nanti kita akan jadwalkan sesuai dengan waktu yang tersedia lah, kurang lebih begitu. Demikian barangkali ya. Pak Bagus, ada closing statement? Ya, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian online Ruang Adiwiyata hari ini. Tadi hampir sempat mencapai 100 partisipan, sangat antusias ya, alhamdulillah. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita Pak Haji Deni berkaitan dengan gerakan PBLAS. Mungkin sama dengan Pak Gin, tetap semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan gerakan PBLAS di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Semoga tujuan yang Bapak Ibu inginkan, yaitu mendapatkan sekolah adiwiyata di tingkat yang Bapak Ibu harapkan tercapai. Mungkin itu saja Pak Haji Deni. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Demikian barangkali Bapak Ibu. Kembali kami ingatkan yang akan ke provinsi, nasional, mandiri, dipersiapkan saja gitu ya. Terlebih yang akan ke provinsi ini kita sudah share suratnya ke kabupaten kota. Silakan menghubungi DLH Kabupaten Kota. Demikian, selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita ya. Ibadah kita, amin. Saum kita, tarawih kita, sholat kita, tahajud kita, tadarus kita ya. Begitu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto dulu Pak Deni. Oh, mau difoto boleh. Buat dokumentasi kan. Iya benar-benar tahu. Semangat Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya. Open mic. Silakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu mengisi presensi pada link yang sudah saya cantumkan di chat, mangga diisi Bapak Ibu. Materi juga sudah saya sampaikan di situ, jadi bisa di-download nanti. Ya. Ini Depok banyak banget nih, Mas Eno, ada Mbak Fira.
Oh, itu deh. Ada lagi? Udah ya. Cuma satu slide saja nih yang buka kamera. Tunggu slide kedua ada nih. Slide kedua, Gus. Seminggu. Slide kedua, silakan kita foto bersama. Udah? Udah? Slide ketiga. Udah, Bu Teti. Acan. Atas. Sok. Sudah, sampai slide keempat sudah. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Teti, Mudah-mudahan ketemu lagi di tempat yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin